Bismillahirrahmanirrahim. Maaf buru-buru dari Bogor. Pak Joko selesai azan masih di depan PU situ. Ya. Alhamdulillah sempurna tadi sholat 3 rakaatnya berjamaah tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, melanjutkan kajian yang lalu. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'un, maqalah yang ke-41. Maqalah yang ke-41, qila dikatakan idza aradallahu bi'abdin khairan faqihu fid din. Idza aradallahu, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bi'abdin kepada seorang hamba, khairan sebuah kebaikan, maka faqihu fid din, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Ya. Jadi mengapa agama ini menjadi tolok ukur kebaikan, gitu kan? Jadi kalau Allah sudah berkehendak kepada seorang hamba sebuah kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Pemahaman dalam mendalami ilmu agama. Yang dimaksud khairan ini apa? Khairan kamilan, kesempurnaan. Kesempurnaan menjadi seorang hamba. Ada yang namanya hamba, itu sangat sempurna sekali. Hamba Allah, Abdullah, itu namanya hamba Allah. Yang namanya hamba Allah itu adalah orang manusia atau makhluk Allah yang hubungannya dengan Allah baik dan hubungannya dengan manusia baik. Itu namanya hamba Allah. Yang ini di dalam Al-Qur'an, ya kan, disebut dengan wa ibadur rahman. Ibadur rahman, hamba-hamba Sang Maha Pengasih. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu diantaranya sampai akhir surat. Itu ciri-ciri hamba Allah. Bahkan ciri-ciri hamba Allah itu kaitannya dengan hablum minan nasnya, meskipun berbicara dengan orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, itu tetap perkataannya baik. Enggak merasa enggak ngerti apa-apa aja ngomong. Lah, enggak bisa. Tetap perkataannya baik, tidak meremehkan. Itu abdul. Maka kalau seorang hamba ini oleh Allah sudah dikehendaki kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu Allahu fid din. Faqahahu fid din. Maka Allah akan memberikan pemahamannya dalam agama. Gitu kan? Makanya di antara seorang sahabat Nabi masih kecil, namanya Abdullah bin Abbas, itu didoakan oleh Nabi semacam itu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Itu doa Nabi. Ya Allah, berikanlah pemahaman yang mendalam atas Abdullah bin Abbas ini, pemahaman agama yang mendalam. Wa 'allimhu fit ta'wil, dan juga berikanlah pengetahuan, ajarkanlah pengetahuan-pengetahuan di dalam mencerna, mentakwil, ya kan, apapun yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang naknya itu malah ke Abdullah bin Abbas, meskipun masih dibilang muda, karena
dalam hal pemahaman agamanya sungguh mendalam sekali. Di samping ada Sayyidina Umar, memang diberikan pemahaman yang sempurna. Yang dimaksud dengan pemahaman agama itu semacam apa? Fi usulihi wa furu'ihi. Jadi pemahaman yang mendalam ini adalah pemahaman tentang pokok-pokoknya agama dan cabang-cabangnya agama itu memahami. Ya, fi usulihi wa furu'ihi. Yang namanya pokok-pokoknya agama itu, ya, intinya ada 3 Islam itu, agama itu. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Ya, itu agama. Akidah yang kaitannya dengan tauhid, keimanan, ya, itu akidah. Syariah atau ibadah yang kaitan dengan aturan-aturan perundang-undangan dan ibadah. Dan akhlak itu kaitannya dengan perilaku kita, hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus baik tiga-tiganya. Lah, akidah dan ibadah atau syariah ini, akidah dan ibadah ini buahnya adalah akhlak. Jadi kalau kepingin melihat keberhasilan kita dalam akidah, keimanan kita, maka lihatlah akhlaknya. Kalau kepingin tahu tentang hasilnya ibadah kita, maka lihatlah akhlaknya. Itu karena buahnya dari akidah dan buahnya dari ibadah itu akhlak. Terbentuknya diri menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Gitu. Semuanya sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Gitu kan? Sesempurna-sempurna iman seseorang itu kalau dia berakhlak yang mulia. Ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya, maka dia sempurna imannya. Jadi pengaruh dari iman, dorongan dari iman kepada Allah, dia itu menjadi manusia yang terbaik dalam bidang akhlak. Hatinya bersih. Ya, itu subhanallah. Karena apa? Perilaku kita berakhlak. Pak Jaya bersenyum kepada saya, Pak Kus itu assalamualaikum kepada saya, Pak Ratimin memberi sesuatu kepada saya, itu karena Allah dan Rasulnya. Maka ketika saya menerima senyuman dari Pak Jaya, kok saya tidak membalas senyum saya? Ya kan? Kok saya tidak membalas senyumnya Pak Jaya? Pak Jaya nggak marah, Pak Jaya nggak rasa dongkol. Sebabnya kenapa? Karena Pak Jaya senyum kepada saya itu karena Allah dan Rasulnya. Jadi pengaruh dari akhlak, pengaruh dari iman, itu semacam itu. Begitupun Pak Agus assalamualaikum Pak Haji, saya kok nggak jawab salamnya, gitu kan? Pak Agus nggak ada rasa marah, karena Pak Agus hanya menjalankan keimanan kepada Allah, iman percaya kepada Allah bahwa Nabi memerintahkan untuk mengucapkan salam saat bertemu. Masalah dia jawab atau tidak jawab kan bukan urusannya. Enak kan? Jadi tidak besok lagi nggak bakal saya salam dia. Mau salamin juga nggak jawab. Saya nggak bakalan senyum. Ngapain juga kan gitu kan? Nah, itu akhlak kan? Enak kan hidup? Jadi nggak pengaruh dalam apa-apa. Pak Ratimin ngasih saya duit,
terus saya nerimanya begini, begitu doang, nggak ucapan terima kasih, nggak apa-apa, nggak marah, karena pemberiannya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini perlu latihan, perlu latihan, gitu kan? Itu iman, gitu kan? Jadi dari keimanan, kepercayaan kepada Allah yang yakin esok akan mendapatkan sesuatu, mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka tidak terganggu dengan hal-hal yang semacam itu. Ini apa namanya, keimanan, tauhid, ya kan? Satu itu. Yang kedua, ibadah. Syariah, ibadah itu pun buahnya akhlak. Iman banyak sekali. Saya contohkan gini. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi begini. Al-imanu bil'un wa sab'una syu'bah. Yang namanya iman itu cabangnya 70 lebih. Cabang dari iman 70 lebih. Nah, aulaha yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi. Dan yang paling rendah wa adnaha, yang paling rendah dari iman itu masih iman, itu imatatul adza 'anit thoriq, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Jadi bapak-bapak, ya kan, Pak Aris, kok ada batu di tengah jalan disingkirin, itu bukti iman, kan akhlak. Ya, selokan mampet, sampahnya diambil, dikantongin, masukin ke tong sampah, itu tanda iman, akhlaknya bagus. Gitu. Nah, jangan dibalik, ya kan? Bingung apa namanya, buang tikus di mana, sudah nggak ada tempat untuk digali, akhirnya di tengah jalan dibuang, tengah jalan aja kuning, ya kan? Ini imannya berkurang. Yaitu iman, banyak sekali tentang iman, banyak sekali, ya. Kemudian yang ibadah. Ibadah itu, syariah itu buahnya iman. Salat, ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu tanha, dapat mencegah. Salatnya yang dapat mencegah. 'Anil fahsya'i, dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholatnya, akibat dari sholat itu kita itu dapat ada kendali diri, ya kan, sehingga tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ada remnya, ada apa namanya, detektornya dalam tubuh. Ini perbuatan mungkar, jangan. Ini perbuatan keji, jangan. Itu detektornya itu sholat. Sinyalnya itu tip, aduh nggak jadi, tip nggak jadi. Kalau apa namanya, ibadah sholat itu bagus, akan menjadi semacam itu. Karena itu adalah firman Allah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Haji pun semacam itu, ya kan? Puasa pun semacam itu. Barang siapa yang barang siapa yang berpuasa, kemudian dia tidak berbuat gaduh dan tidak yarfus, tidak berpikiran jorok, berkata-kata jorok, maka orang itu yang berpuasa itu, ya kan, selesai itu dia akan bersih dari dosa-dosanya. Semacam itu. Seperti bayi yang dilahirkan dari rahim.
Begitupun haji. Haji itu yang paling mendapatkan tekanan. Kalau yang lain pelanggaran itu kena denda. Denda kan tergantung keuangan, duitnya. Kalau duitnya banyak gampang, ya kan? Melanggar ini kambing satu, duit ada. Tapi ada karena pelanggaran yang tidak tidak dicantumkan, larangan yang tidak dicantumkan sanksinya, ya kan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ketika berhaji maka tidak boleh, ya kan, berbuat yang merusak, ya kan, berbuat maksiat, berkata jorok, dan berjidal, debat yang nggak ada selesainya. Itu. Jadi semacam itu. Faman al-hajju ashhurum ma'lumat faman faragha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berkata jorok, wala fusuqa, tidak boleh berbuat merusak, wala jidala, dan tidak boleh berdebat yang tidak ada manfaatnya. Itu haji, itu akhlak semua. Jadi usul ada 3, yaitu akidah yang berkaitan dengan keimanan dan ketauhidan, syariah yang berkaitan dengan ibadah, yaitu akhlak perilaku. Ini usul. Furu' banyak. Furu' banyak. Yang sering terjadi perbedaan itu dalam hal furu'. Furu' itu artinya ranting. Ya, furu' artinya ranting, usul artinya pokok. Kalau batang pokoknya yang besar itu namanya al-aslu atau usul. Lah, sementara ranting-rantingnya kecil-kecil itu namanya furu'. Orang berbeda pendapat dalam agama dalam hal furu'nya, tidak dalam hal pokoknya. Itu ya. Itu apa namanya? Lah, orang, ya kan, yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki kebaikan, maka faqahahu, ya kan, fiddin. Allah akan berikan pemahaman kepadanya, gitu kan, dalam hal agama tadi, baik itu pokok-pokoknya ataupun cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Pemahaman mendalam. Makanya yang penting kita itu ngaji. Dengan ngaji itu nanti Allah akan berikan pemahaman kepada kita. Tapi kalau nggak pernah ngaji, kapan di pemahamannya? Nggak pernah ngaji, gitu kan? Maka ngaji jangan ditinggalkan. Kapanpun sempetin, seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali atau sebulan sekali, jangan sampai tidak mengaji ilmu agama. Kalau nanti ketika meninggal, ketika kita ditanya tentang sesuatu yang belum pernah kita lakukan, tetapi kita sedang dalam mengaji, maka insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya kan begitu? Kamu kok dulu sholat kok begitu sih? Lah, pelajarannya belum nyampe. Oh, maklum. Tapi kalau yang nggak pernah ngaji, kamu kok sholatnya kok begitu sih? Kamu nggak pernah ngaji ya? Iya, kena siksa karena nggak pernah ngaji. Tapi kalau selama masih mengaji, ada kekurangannya, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan diampuni. Karena ketidaktahuan ilmunya saat ngaji belum nyampe. Itu ya. Jadi pertama itu
faqahahu fiddin. Idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fiddin. Ketika Allah menghendaki seorang hamba itu sebuah kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Wa zahadahu fid dunya. Kalau sudah diberikan kebaikan, maka dia akan Allah berikan sifat zuhud terhadap dunia. Jadi sifat zuhud terhadap dunia. Maksudnya apa zuhud di dunia? Ja'ala qalbahu khalian mimma khalat minhu yadahu. Yang dimaksud dengan zuhud di sini apa? Hatinya itu tidak diisi, namanya gitulah, sepi, kosong. Tidak ada yang akhirnya dunia itu menjerat hatinya. Tidak ada dunia itu yang menjerat hatinya. Yang namanya dunia itu hanya di tangan saja. Hanya di tangan saja. Berarti boleh kaya, harta dicari, tetapi tidak masuk ke dalam hati. Mobilnya kecoret sedikit, hatinya hilang separuh. Marah-marah sama istrinya, anaknya ditabokin gara-gara mobilnya kebaret. Ya. Ini namanya berarti dunia dimasukkan ke dalam hatinya. Malam-malam harusnya tahajud, langsung buka lemari di laci ngitung duit. Ada yang diambil sama tuyul apa enggak? Dihitung lagi duitnya, dihitung lagi duitnya. Lah ini, itu termasuk akhirnya dunia itu. Lah pikunnya hanya pikun dunia, pikunnya dunia. Tapi memang nggak ada sih yang namanya orang pikun duit, nggak ada. Pernah Bapak lihat? Pikun sholat ada, pikun makan ada, pikun nggak kenal temen ada, nggak bisa pulang ke rumahnya sendiri ada. Tapi duit kayaknya belum ada. Pikun juga tahu 100.000 mana, 50.000 mana, 20.000 mana, tahu, gitu kan? Itu hebatnya duit, itu hebatnya duit. Gitu kan? Kemudian zuhud di dunia. Jadi hatinya itu tidak tergantung banget akan dunia. Kaya boleh. Kayak Abdurrahman bin Auf, ya, salah satu sahabat Rasulullah, itu orangnya kaya raya. Sayyidina Abu Bakar orangnya kaya raya. Sayyidina Utsman orangnya kaya raya. Tetapi dengan kekayaannya itu, bagaimana kekayaan itu menjadi mata rantai dia, mata rantainya untuk menuju kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah zuhud. Bagaimana duit ini, ya kan, punya duit ini merupakan mata rantai ia untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak terbelenggu dengan hartanya. Ini kayaknya perlu belajar bersama. Perlu belajar bersama. Nggak apa-apa. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Faqahu fiddin. Allah berikan pemahaman dalam agama. Wa zahadahu fid dunya. Allah berikan zuhud, perasaan zuhud tentang dunia. Dan yang ketiga adalah wa basarahu bi uyubi nafsihi. Allah berikan kemampuan dia untuk dapat melihat keburukannya dirinya sendiri. Seringkali kan kita melihat keburukannya orang lain. Makanya di dalam sebuah nasihat itu, termasuk orang yang paling buruk itu adalah orang yang mustaghilun bi uyubin nasi, yang kerjaannya itu sibuk melihat kekurangannya orang lain.
Jadi kalau melihat orang itu jeleknya, tapi kalau melihat dirinya kelebihannya. Ini repot sekali. Berkeluarga saja juga sering begitu. Kalau melihat istrinya kurang aja. Istrinya ngelihat kita ya kurang saja. Sehingga terjadi sering berantem gara-gara apa? Sibuknya ngelihat pasangannya, lawan pasangannya itu kekurangannya, bukan kelebihannya. Padahal sudah nyampe punya anak 7, 6, 3 gitu kan. Tapi masih ngelihat kekurangannya saja lah, kan susah. Gitu. Udah jadi kakak-kakak, nah masih saja gitu kan. Nah ya. Apa? Nah ini, nah orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikehendaki kebaikan, ia senantiasa dapat mengoreksi dirinya sendiri, melihat kejelek, keburuk. Dia ketika berbuat buruk itu langsung sensitif. Sensornya itu sensitif. Aduh, salah kayaknya nih. Gitu kan? Nah, apa namanya? Bapak-bapak, merek kecap itu apa aja? Piring Lombok, Bango, ABC, apa lagi? Hah? Sedap, nasional, pokoknya macam-macam, ada kurma, macam-macam nih, ya kan? Kecap itu iklannya semuanya nomor 1, Pak, ya kan? Semua iklan kecap nomor 1, rasa lezatnya nomor 1, gurihnya nomor 1, gitu kan? Manisnya nomor 1, terbuat dari kedelai nomor 1, pokoknya nomor 1 aja semua kecap. Lah, ketika nomor 1 itu kecap dimasukin paku, dimasukin terasi, dimasukin kotoran nggak kelihatan, karena merasanya nomor 1. Itu kecap, Pak. Berarti kalau kita itu merasa hebat sendiri, kayaknya yang lain jelek semuanya, ya udah kelas kecap. Nah, beda dengan air mineral, apalagi biru. Kelan sedikit. Lah, air mineral, ada nggak iklan air mineral itu nomor 1? Mau itu yang dari dulu, Aqua, Fit, Sanqua, Cleo, siapa lagi? Hah? Le Mineral, pokoknya macam-macam ya. Masjid Suwi, nyamarin dengan Fit, hampir sama, ya kan? Nah, itu yang namanya air mineral itu, Pak, iklannya nggak ada merasa dirinya nomor 1. Semuanya dia mencoba untuk mengungkapkan asal airnya atau cara prosesnya, pengemasannya. Coba air biru, mesti dengan proses ini akan begini. Itu aja yang dipamerkan. Aqua juga dari pegunungan, Gunung Salak, gini. Semuanya. Yang satu lagi ini diproses semacam-macam ini, ya kan? Sehingga ada manis-manisnya. Itu semuanya mengutamakan kualitas. Gitu kan? Sumber dari mana, prosesnya yang terbaik, itu semuanya. Lah, air mineral itu kalau dimasukkan pasir 1, Pak, masukin saja 1, akan kelihatan turun ke bawah. Maka jikalau kita ini, ya kan? Jikalau kita ini, hati kita ini seperti air mineral, maka kesalahan sedikit pun akan terasa. Wah, ini kayaknya salah, kayaknya nggak bener nih. Ini kayak, omongan saya kayaknya nyakitin orang nih. Itu terasa gitu. Terasa apanya, Pak? Ya, itu
basarahu bi uyubi nafsihi. Kok tidak? Jadi gini, hati itu, mata itu melihat. Kalau di dalam kamus di dalam istilah itu, melihatnya mata itu namanya nadhara atau ro'a, melihat dalam bahasa Arabnya. Tetapi kalau hati itu namanya bukan nadhara, bukan ro'a. Maka ru'yatul hilal itu asal katanya ro'a, melihat dengan mata. Tetapi kalau sudah basoro, muncul basiroh, itu penglihatan melalui hati. Penglihatan dari hati. Ya, hati yang melihat. Kalau sudah hati yang melihat, subhanallah. Ya, lah jangan sampai hati kita itu kotor sehingga apa yang dilihat oleh hati ya enaknya yang kotor. Ya kan? Bapak-bapak kalau hobi ngelihatnya itu dangdutan di di HP, maka ketika buka mesti yang pertama kepingin buka apa? Dangdutan. Kalau ternyata yang kepingin orientasinya yang jorok-jorok, pasti buka HP pertama adalah melihatnya yang mencarinya yang jorok-jorok. Kalau ketika melihat HP-nya itu adalah sholawatan, maka hobinya mencari sholawatan. Itu karena basiroh, penglihatan hati. Kalau hatinya yang ada hati itu terbagi macam-macam. Ada yang namanya qalbun mayyitun, hati yang mati. Kalau sudah mati hatinya ya sudah, ya kan? Ada yang hatinya itu membatu, qaswatul qulub, batu. Batu itu sudah susah, tidak bisa dicairkan. Ada nggak batu dicairkan? Es batu. Ya kan? Itu kerasnya batu itu. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah itu mengibaratkan hati yang sudah mati itu seperti qaswatul qulub, hati yang sudah mengeras, kal hijarati au asyaddu qaswah, seperti batu bahkan lebih keras dari batu. Kok enggak seperti besi saja, enggak seperti baja mengerasnya itu? Karena kalau baja, besi itu masih bisa dicairkan. Tapi kalau batu, yang mencairkan ada yang kerjanya di pabrik baja. Cara mencairkan baja itu dari apa? Tungkunya dari apa? Hah? Dari batu. Mencairkannya baja saja dari batu. Lah kalau sudah baja saja cair dengan batu, kalau batu sudah mengeras bagaimana? Udah. Menerima apapun, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diingatkan atau tidak diingatkan enggak bakalan percaya. Na'udzubillah. Semoga saja Allah berikan hati kita hati yang lunak. Ya, sehingga ketika mendapatkan sesuatu yang baik dalam agama, kemudian langsung tertarik. Ya, yang paling bagus, ya kan, ada namanya qalbun maridun, qalbun hati yang sakit. Itu juga nggak bagus. Dan yang tertinggi adalah qalbun salimun, ya kan, hati yang selamat, yang sehat.
ini yang nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Gitu. Ini apa namanya? Fasarahu bi'uyubi nafsi. Orang yang diberikan apa namanya? Orang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia itu akan sering ngoreksi dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, berhitunglah untuk diri kamu sendiri sebelum kelak nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kamu diperhitungkan. Bahasa sekarangnya namanya muhasabah. Ya, hasibu itu muhasabah, ngoreksi dirinya sendiri. Ketika kita nasihati, nih cirinya diantaranya adalah ketika kita nasihati anak, kok anak tidak menerima nasihat kita, kita marah nggak? Marah kan? Kalau orang yang terbaik adalah ngoreksi dirinya dalam hal urusannya hablum minan nasnya, dilihat dulu perkataan saya ini bagus enggak, kalimat yang digunakan untuk menasehati. Satu, kondisinya tepat enggak, ya kan? Keadaan anaknya itu tepat apa enggak? Anak lagi main-main di luar sama temennya, tahu-tahu dipanggil suruh beliin cabai, kira-kira mau nggak? Nah itu ketika kita nasihatin istri atau istri nasihatin kita, kita nasihatin orang lain ataupun itu harus bermuhasabah. Ketika dia tidak menerima, kita perlu muhasabah. Apa namanya? Sebab apa dia tidak menerima masukan saya? Yang kedua, hubungannya dengan Allah. Ya, nasihat yang kita berikan ini murni nasihat dari hati atau bukan? Satu. Atau biar sok saja, gitu kan? Atau ketika mau menasihati kita bermunajah dulu dengan Allah apa enggak? Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang punya hati mereka itu Engkau ya Allah. Untuk itu ya Allah, berikanlah aku kemampuan untuk menyampaikan sesuatu agar diterima. Ya begitu. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun akan berdakwah kepada Fir'aun, ya, yang berdakwah itu adalah Nabi, ya kan, sebaik-baik manusia kan Nabi dan Rasul. Yang didakwai itu Fir'aun, seburuk-buruk manusia. Bayangkan saja. Itu sebelum berangkatnya bermunajah dulu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipesenin oleh Allah Subhanahu wa taala agar faqula qaulan layyina. Hendaklah kamu berdakwah, mengucapkan sesuatu kepada Firaun itu dengan ucapan yang lemah lembut. Itu orang yang terbaik, dicintai sayang oleh Allah, berdakwah kepada orang yang terburuk sepanjang zaman. Itu saja harus diperintahkan oleh Allah dengan cara apa? Ucapan yang lemah lembut. Lah kita sama istri kita main keplak aja semuanya gitu kan, main ucapannya main semprot ada, nggak bisa. Dia adalah istri kita, orang muslim gitu kan, tinggalnya sama kita bareng-bareng. Kita berdakwah dengan orang udah 2 kali 3 kali dibilangin nggak normal dasar, nah, nggak bisa.
Nabi Muhammad itu di Mekah, kemudian di namanya di Madinah 23 tahun totalnya, gitu kan? Sabarnya subhanallah dalam berdakwah. Ini kebersihan hati, gitu kan? Kebersihan hati. Makanya kita senantiasa, semoga saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita agar kita itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan semacam itu, maka insya Allah kita diberikan pemahaman agama yang mendalam, gitu kan? Zuhud urusan dunia, kemudian disibukkan untuk melihat kekurangannya sendiri, bukan melihat kekurangan orang lain. Itu saja Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Belum. Udah nanya aja. Ya. Waalaikumsalam. Masalah sholat itu kan diawali dengan sholat subuh bersamaan. Oh. Kita bersyukur Ya. sampai datangnya fajar pertama itu di sini mungkin kita akan melakukan fajar. Bukan fajar. Suruk tulu, ya, terbit. Ya. Terus, nah. Tapi di dalam cara menjaga zikir ini ada teman saya ngobrol. Pertanyaannya, apakah di dalam ngobrol itu akan mengurangi pahala dari sholat subuh? Pasalnya di dalam. Iya. Tapi ini menceritakan bahwa pahala dari sholat subuh itu seperti orang pahalanya seperti orang haji atau umroh yang sendiri. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal fajr." Ya. Barang siapa yang sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh. Ya, bil jamaati, dengan cara berjamaah. Ya kan? Setelah itu kemudian fayaqudu, duduk. Fayarkudullaha, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asyams, sampai terbitnya matahari. Kemudian apa? Sholat rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi kalau lihat sholat subuh berjamaah, duduk, kemudian apa? Berzikir sampai syuruk, ya kan, sampai tulu'i syams, terbitnya matahari. Kemudian yusolli rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti kahajatin umrotin tamatin. Pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Ini ya. Kemudian apa itu zikir? Ya, zikir itu bisa berbagai macam artinya, ya, serta perilakunya kelak. Zikir itu, zakaro itu artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selama, kalau melihat dari ini, selama itu mengingat Allah di dalam masjid, maka itu masih masuk dalam kategori, ya kan, itu pahala yang didapatkan. Yang kedua, zikir itu artinya menyebut. Karena menyebut, maka diucapkan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Terus apapun, illallah, Allahu akbar, ataupun baca Quran. Apapun bentuknya. Yang penting aktivitasnya itu, ya kan,
Berzikir dalam rangka menyebut asma Allah ataupun kalimat-kalimat thayyibah. Selama dalam koridor bingkai itu, maka mau itu ngobrolnya ngobrol zikir. Ya kan? Kalau ngobrolnya kemarin kucing saya kawin, itu beda. Apalagi merencanakan kejahatan. Waduh, enggak benar. Ya, jadi itu. Yang penting bingkainya bingkai zikir. Ya, zikir. Dan zikir itu sadar. Jangan nggak sadar. Ya kan? Malah tidur pules gitu kan. Ngorok malahan gitu kan. Ngiler di masjid, ya itu beda, bukan zikir namanya. Gitu kan, ya sadar. Jadi itu ya bagus. Ya, selama bingkainya itu masih dalam, ya kan, bingkai zikir, nggak masalah. Bahkan itikaf. Itikaf itu kalau melihat Rasulullah yang namanya itikaf duduk, nggak boleh apa-apa. Lah sekarang itikaf presentasi, wah diskusi di masjid gitu kan. Nah, biar nggak ngantuk. Yang salah itu prosedur itikaf zaman Rasulullah apa supaya nggak ngantuk di masjid gitu kan. Jadi itu ya bagus ya. Itu khusus di masjid apa di rumah bisa, Ustaz? Apa namanya? Sholat suruh itu khusus iya. di rumah bisa. Kalau dalam di hadisnya itu man shalla fajra, ya kan, bil jamaati, kayaknya tidak nyebut fil masjid, tetapi rata-rata yang pernah saya baca itu ya di masjid karena berjamaah itu, ya kan. Tapi kasihan ibu-ibu, ya kan, apakah ibu-ibu tidak bisa mendapatkan pahala haji dan umroh saat tidak di masjid? Ya. Insya Allah nanti saya cari, saya juga belum ini, tapi kemungkinan ya, kayaknya sih di rumah juga bisa. Sebagaimana kecuali iktikaf. Iktikaf itu karena memang iktikaf itu artinya adalah al-mukthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Itu iktikaf. Nggak bisa yang namanya iktikaf kok di rumah, gitu kan? Tapi kalau itu ya, yang penting sholat berjamaah, duduk zikir sampai tulu'i syams, kemudian sholat 2 rakaat, gitu. Ya, wallahu alam, nanti coba saya cari. Tapi pengajian saya ini mungkin untuk bulan depan sudah diganti ya. Karena nanti habis Isya mau ada rahmatan, serah terima jabatan ketua DKM, insya Allah nanti Ustadz Hamdan yang ganti. Itu ada lagi? Tidak ada? Karena sudah Isya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak semuanya, semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki kita dalam segala urusannya adalah dalam bentuk kebaikan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pemahaman agama yang bagus, kezuhudan dunia, serta basarahu bi'uyubi nafsihi, dapat melihat kekurangannya sendiri. Ala hadhihi niyyah wal kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.